Bapak Ibu, anaknya nggak ada ya. Dan anak-anak yang umurnya sudah 70 tahun lebih. Saya tadi di luar ngobrol dengan para bapak yang sudah sepuh-sepuh. Pertanyaannya dari saya sederhana. Apakah orang-orang yang seusia kita ini masih perlu belajar? Jawabnya adalah masih. Luar biasa kan? Sudah sepuh tapi merasa masih perlu belajar. Ini hebat nggak? Hebat. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi yang lebih muda termasuk saya. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu nggak ada pensiunnya. Umur berapapun orang tetap harus punya semangat belajar. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena di sini saya mendapatkan pelajaran yang baik. Dari para bapak yang saya ajak ngobrol tadi, itu juga memberikan pelajaran yang baik pada saya. Terima kasih. Saya malu kalau berhenti belajar karena orang Susuru yang sudah lebih sepuh dari saya. Ketika ditanya apakah orang-orang yang seusia kita ini memang masih perlu belajar, dijawabnya masih. Tepuk tangan untuk para bapak tadi. Tepuk tangan. Nanti sertifikatnya minta ke frater setelah misa. Saya renungkan, kalau para bapak tadi menjawab masih perlu belajar, itu enggak basa-basi. Karena kemudian saya bertanya lagi, loh, belajar dalam hal apa? Dan dijawab, belajar dalam hal bertani, belajar dalam hal berkebun. Selama sekian tahun saya di sini, baru tadi saya menemukan ilmu itu. Oh, ternyata bertani, berkebun itu ada ilmunya yang memang harus dipelajari oleh siapapun yang bertani dan berkebun. Luar biasa. Jadi Susuru ini diam-diam ternyata menyediakan guru, termasuk untuk saya. Sebelum hari ini, beberapa waktu yang lalu, saya juga belajar dari Susuru ini. Ada anak yang kuliah di Jogja, semester 3, Lydia. Dia juga menjadi guru karena berbagi ilmu kepada saya, yang saya di satu pihak membutuhkan, tapi saya nggak punya. Anak semester 3 yang sedang libur dari stasi ini menjadi guru saya. Dan tadi para bapak juga menjadi guru saya. Jadi saya merasa Susuru ini ternyata sekolah, tempat menimba ilmu. Kita berdampingan dengan sekolah. Bukan hanya yang di sana yang adalah sekolah. Gereja ini, stasi ini ternyata juga sekolah. Maka pengalaman ini, pengalaman bahwa saya juga mendapatkan pelajaran yang baik dari umat di sini, menyemangati saya. Saya kalau ke sini tuh semangat. Pertama, mendapatkan ilmu. Kedua, makan siang. Saya tertegun, terharu terhadap sharing yang tadi diungkapkan oleh para bapak mengenai ilmu bertani, ilmu berkebun. Ada yang mengatakan kalau kita mau ambil anaknya pohon pisang, itu juga ada ilmunya. Ini frater, ilmu untuk kita. Kalau mengambil anak pohon pisang, ada ilmunya. Tadi dikatakan harus dari indukan yang sudah tua. Minimal yang pernah panen 1 kali. Saya baru tahu. Itu satu. Yang kedua, juga ada ilmunya. Cara mencongkel anak pohon pisang. Saya kira hanya asal congkel, ternyata ada ilmunya. Lalu kemudian saya tadi juga mendapatkan ilmu mengenai mencangkul. Oh, ternyata mencangkul itu juga ada ilmunya. Dan tadi dikatakan, nggak semua orang sudah punya ilmu.
Ada yang memang biasa mencangkul, tapi mencangkulnya kok ini seperti mencangkul yang tidak didukung oleh ilmu. Ternyata mencangkul ada ilmunya. Jangan sampai kena kuku, nanti kukunya patah. Lebih dari itu. Tapi ini menarik bagi saya. Lalu kemudian tadi juga ada sharing. Ternyata bukan hanya soal pohon pisang dan soal mencangkul. Ternyata apa yang harus kita tanam di lahan kita itu juga ada ilmunya. Saya tanya, kenapa begitu? Karena enggak semua tanaman cocok. Lalu saya bertanya, apakah mungkin bahwa tanah kita itu berbeda dengan tanah tetangga? Dalam hal ini cocoknya ditanami apa? Dan dijawab bisa. Saya baru tahu. Saya kira tanah di Susuru ini semuanya sama. Ini jangankan Susuru, bahkan tanah kita dengan tanah tetangga kita, kebun kita dan kebun tetangga kita, tanahnya bisa berbeda, cocoknya untuk ditanami apa. Saya sudah pinter ya, padahal hanya 5 menit belajarnya. Tapi kalau 1 jam pasti banyak yang terlupa. Saya merenung. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi ternyata di sini itu di satu pihak ada orang yang sudah menguasai ilmu bertani, ilmu bercocok tanam, ilmu mencangkul, pasti juga ilmu memelihara domba. Karena di sini banyak yang punya domba kuring. Nah, di samping juga ada yang artis koplo. Saya sudah rindu ya Bu, bernyanyi koplo bersama. Ini hebat. Saya bersyukur betul, nggak sia-sia kesini. Karena apa? Karena ini bukan pasar malam, tapi ini sekolah. Ada banyak orang yang ternyata sudah menguasai ilmu. Tapi dari obrolan tadi itu juga cukup terasa, nggak semuanya. Ada juga yang belum punya ilmunya. Maka kan tadi disebut ada yang biasa mencangkul, tetapi ini cara mencangkulnya keliru, sehingga masih perlu belajar karena ada ilmunya. Dan yang tidak kalah pentingnya, tadi juga ada ungkapan waktu saya bertanya mengenai apakah masih perlu belajar. Lalu ada bapak yang sudah sepuh, yang waktu saya kesini itu dalam keadaan sakit, dipijat dulu sebelum dan setelah misa. Itu yang rumahnya di bawah. Dan bapak itu mengatakan yang juga perlu adalah kemauan. Kalau orang nggak punya kemauan untuk belajar, ya nggak akan bisa mendapat ilmu. Saya percaya bahwa para bapak yang punya ilmu yang tadi mengatakan itu didapat karena yang bersangkutan mempunyai kemauan untuk belajar. Luar biasa kan? Ini kalau bapak dan wakil presiden nanti menjanjikan makan siang gratis, saya merasanya di sini sekolah gratis. Lalu nanti juga ada makan siang gratis ya Pak ya. Hebat. Berbagi ilmu itu penting. Rendah hati, belajar ilmu dari orang lain itu juga penting. Saya nggak menyangka bahwa orang-orang yang berilmu ini sebenarnya kan bukan orang-orang hebat. Tadi ada bapak yang cerita senang dengan balap motor, senang dengan sepak bola. Makanya terhibur juga dengan acara televisi. Apakah bapak ketika nonton televisi juga sempat melihat di sana juga ada umat Susuru? Pasti nggak ada. Umat Susuru itu munculnya kan hanya di video yang saya buat. Eksklusif karena tidak dijual belikan. Jadi di televisi nggak pernah ada. Salah satu bukti bahwa kita bukan orang hebat.
Meskipun bukan orang hebat, tetapi diberi oleh Tuhan hal yang hebat. Meskipun kita tidak hebat, tetapi kita punya pengetahuan tentang bertani, tentang berkebun, tentang bercocok tanam, tentang memelihara domba. Kita murid-murid Yesus yang mau belajar dari Yesus. Tadi dalam bacaan Injil, Yesus itu menghargai dan memberdayakan yang tidak hebat. Yang tidak hebat itu adalah 5 roti 2 ikan. Ada orang-orang yang sebenarnya perlu ditolong, tetapi yang ada di situ hanyalah 5 roti 2 ikan bekalnya anak. Ini bekal anak, bukan bekalnya Pak Anang. Nah, kalau Pak Anang itu kalau pergi-pergi yang saya tahu bawa rangsel, bekalnya banyak. Bekalnya banyak, tapi ini anak, bekalnya hanya 5 roti dan 2 ikan. Sedikit, tetapi Yesus menghargai. Memang sedikit, memang tidak hebat, tetapi kalau ini diberdayakan, maka ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ada 5.000 laki-laki, dan Yesus suruh mereka duduk di rumput, bukan di bangku. Di bangku kan kita. Suruh mereka duduk di rumput, supaya mereka itu seperti domba. Ini domba yang oleh Yesus mau digembalakan, domba yang oleh Yesus mau diberi makan, dengan memberdayakan yang sedikit tadi. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan Yesus itu menyemangati kita. Yang sudah seperti Yesus, ayo terus. Yang belum, ayo seperti Yesus. Hal-hal baik yang tidak hebat, ilmu-ilmu yang mungkin tidak membuat kita terkenal, itu baik. Itu 5 roti 2 ikan. Ayo kita sharingkan, kita bagikan. Karena apa? Karena di satu pihak ada yang sudah menguasai, yang sudah punya ilmu tentang berkebun, tentang menanam, tentang pohon pisang, tentang memelihara domba, dan tentu juga masih yang lain-lain. Mari ini kita sharingkan, kita jadikan bahan ngobrol, supaya yang belum punya menjadi punya. Lalu kemudian yang masih ragu-ragu ini benar atau tidak, lalu oleh obrolan itu diteguhkan. Inilah yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus. Yang tidak hebat itu, kalau itu memang baik, kita jadikan bahan ngobrol supaya bisa sampai juga kepada yang lain. Yang sudah tahu diteguhkan, yang belum tahu menjadi tahu. Saya bahagia hari ini. Saya bersyukur hari ini karena mendapatkan ilmu. Nanti setelah misa saya akan belajar lagi. Jadi di sini ada banyak dosen, ada banyak guru. Saya menghayati para bapak dan ibu ini bukan yang perlu digurui. Saya yang justru harus berguru. Ini berkat Tuhan. Terima kasih, luar biasa.